Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola bareng gua Iin Muhyi dan di video kali ini gua akan kembali untuk membahas PSIM Yogyakarta. Karena ternyata setelah 11 pemain asing dilengkapi oleh PSIM Jogja ini ada yang menarik nih. Adanya persaingan yang begitu hebat di lini serang ya, terutama di posisi penyerang tengah gitu. Jadi akan gua bahas ya untuk tentunya soal persaingan lini depan PSIM dan juga pemain terbaru terakhir yang didatangkan oleh Laskar Mataram ini. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk kalian berkomentar dan absen-absen gitu ya di kolom komentar lah, bebas terserah kalian absen dari kota mana aja atau sekedar mungkin memberikan informasi ya dari apa yang saya tidak tahu tentang PSIM Jogja, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa dukung channel ini. Kalau ada hype-nya, pencet hype-nya. Dan juga tentunya berikan like dan subscribe-nya. Oke, let's go teman-teman ya. Kita awali dulu mungkin dari 11 pemain asing PSIM gitu ya. Jadi kan pemain asing PSIM Yogyakarta ini sudah 11 nih. Sebelum liga dimulai, mereka sudah memaksimalkannya. Ini tentu saja adalah bentuk keseriusan dari PSIM Jogja untuk menatap Liga 1 atau Super League musim 2026-2027 gitu ya. Dan bukan tidak mungkin PSIM kan akan tentunya finish di peringkat yang lebih baik dari musim lalu. Musim lalu aja sudah bisa bersaing dari pekan 1 sampai pekan 20-an tuh di papan atas ya, di posisi 5 besar. Tapi ya memang agak menurun dari pekan 20 sampai pekan akhir. Oke, teman-teman ya, 11 pemain asing yang dimiliki oleh PSIM Jogja, 6 diantaranya adalah pemain yang ada di musim lalu atau yang bertahan dan 5 yang baru. 6 yang bertahan itu ada pemain belakang Yusaku Yamadera, Pander Avart, kemudian ada di tengah ada Franco Ramis Mingo di belakang ya. Kemudian di tengah ada Zé Valente, Pulga Vidal dan di depan ada Nermin Haljeta, itu yang dipertahankan. Kemudian yang baru ini ada 5 teman-teman ya, ada Ondrej Rudzan, ini bek kiri dari Ceko, kemudian ada Adrian Purzicki, ini gelandang bertahan dari Polandia, kemudian ada Marvin Loria, nah ini yang terbaru kemarin ya, ini winger asal Costa Rica, kemudian Adrian Dalmau dari Spanyol ya, penyerang, dan juga ada Mauro Caballero, ini dari Paraguay ya, posisinya penyerang. Oke, untuk Adrian Dalmau, kemudian Purzicki, kemudian Ondrej Rudzan, sebenarnya sudah gua bahas gitu ya di video-video gua sebelumnya soal PSIM Jogja. Kalian bisa cek aja lah ya. Nah, di video ini itu gua akan bahas soal pemain yang mungkin yang baru ya. Ini ada 2 pemain yang baru ya yang belum gua bahas. Nah, gua akan bahas itu dulu sebelum masuk ke tentunya pembahasan soal persaingan PSIM Jogja. Nah, persaingan di lini depan PSIM Jogja gitu ya untuk musim 2026-2027. Jadi kalian harus nonton video ini sampai selesai sih ya kalau mau tahu tentunya tentang pembahasan itu. Biar informasinya lengkap gitu ya. Jadi kalian harus nonton sampai selesai. Oke, yang pertama kita bahas dulu 2 pemain teranyar nih dari PSIM Jogja ya, pemain asing, yaitu ada Marvin Loria dan juga ada Mauro Caballero. Marvin Loria ini adalah pemain sayap ya, penyerang sayap, berasal dari Costa Rica gitu ya, dari negara Costa Rica. Dan Marvin Loria ini menurut saya sangat penting didatangkan oleh PSIM Jogja. Kenapa? Karena posisi sayap ini itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena kan musim kemarin itu memainkan dari Corve di sana, Anton Fase di sana, tapi tidak sesuai harapan. Dan keduanya untuk musim depan kan hengkang gitu ya. Nah, ini posisi sayap kosong dan tentunya ini adalah posisi yang sangat vital. Ditempati oleh Marvin Loria musim depan dengan pengalaman yang tentunya sudah sangat banyak gitu ya. Dan ini Marvin Loria punya kemampuan yang tentunya sangat layak untuk menempati posisi winger dari PSIM Jogja. Marvin Loria ini musim 2025 cetak 8 gol 3 assist gitu ya. Jadi ini secara produktivitas gol juga cukup menjanjikan gitu ya Marvin Loria, dan tentunya apa namanya, Marvin Loria ini didatangkan bukan hanya soal produktivitas gol gitu ya, kontribusi gol, tetapi Marvin Loria ini punya keunggulan lain, yaitu fleksibilitas di
di beberapa posisi gitu ya. Jadi bisa fleksibel di posisi-posisi lain. Jadi sayap kanan bisa, sayap kiri bisa gitu ya. Mungkin untuk false nine juga bisa. Jadi tergantung nanti kebutuhan pelatih Jan Paul van Hastel ingin merencanakan membangun strategi seperti apa dalam pertandingan gitu ya. Misalkan plan A dia sebagai winger, plan B kemudian menyiapkan dia sebagai false nine, itu sangat fleksibel dan tentunya sangat mungkin untuk bisa dijalankan oleh Marvin Lolia. Jadi kenapa Marvin Loria ini didatangkan oleh PSM Jogja? Yang pertama yaitu karena tadi posisi sayap kosong, kemudian yang kedua adalah dia sangat fleksibel gitu. Oke, nah pemain baru lainnya ini ada striker dari Paraguay teman-teman ya, namanya Mauro Caballero. Ini penyerang sudah 31 tahun, tapi ya masih oke lah untuk seorang penyerang tengah ya. David da Silva aja udah lebih tua tapi masih gacor kan di Liga Indonesia. Dari statistik yang saya lihat gitu ya dari SofaScore gitu, memang secara produktivitas gol di setiap musimnya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau nggak salah paling banyak itu 11 deh dalam satu musim gitu ya sepanjang dia berkarir yang saya lihat dari SofaScore. Coba koreksi kalau saya salah. Tapi tentu saja yang dilihat bukan hanya itu, mungkin ya ada hal lain dari seorang Mauro Caballero ini yang tentunya menarik perhatian dari Paul van Hastel dan juga manajemen PSM Jogja yang tentu saja itu nanti akan kita lihat di musim 2026-2027. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke persaingan lini depan dari PSM Jogja. 3 penyerang tengah, Nermin Haljeta yang dipertahankan dari musim lalu, dan 2 penyerang baru, Adrian Dalmau dari Spanyol, dan juga ada Mauro Caballero dari Paraguay, teman-teman. Jadi, di posisi penyerang tengah ini sangat-sangat panas persaingannya ya. 3 penyerang asing akan memperebutkan satu posisi atau bahkan 2 posisi. Tergantung nanti bagaimana Paul van Hastel menerapkan formasinya. Kalau 4-4-2 berarti 2 di depan ya, satunya cadangan. Kalau 4-3-3 seperti musim kemarin ya berarti di depan 1 dan cadangannya 2 gitu ya. Dan tentunya ini akan sangat menarik untuk ditunggu gitu ya. Nah, ini saya membaca gitu ya dari situs resminya I-League gitu ya bahwa manajer PSM Jogja gitu Bang Iksan Mahar ini mengatakan gitu ya bahwa terkait dengan 3 penyerang tengah yang dimiliki oleh PSM Jogja untuk musim 2026-2027 ini tujuannya adalah untuk menciptakan persaingan sehat dalam tubuh tim Laskar Mataram. Ini menarik sih. Jadi untuk membuat striker ini termotivasi agar bisa menunjukkan kualitas dan ketajamannya, didatangkanlah pesaingnya gitu ya. Jadi tidak ada pemain yang berada di zona nyaman gitu ya. Saking nyamannya musim lalu kan Haljeta tampil 34 pertandingan ya, karena tidak ada saingan di posisi itu. Meskipun hanya cetak 4 gol dari 34 pertandingan hanya cetak 4 gol, tapi tetap dia strikernya karena nggak ada persaingan gitu ya. Nah, musim 2026-2027 ini demi menciptakan persaingan yang kompetitif gitu ya di lini depan, ini didatangkanlah 3 pemain asing atau PSM Jogja memiliki 3 pemain asing yang tentunya ini diharapkan bisa untuk mendongkrak kualitas permainan tim ya, baik itu secara keseluruhan maupun individu-individu dari penyerangnya PSM Jogja gitu. Jadi penyerang-penyerang PSM Jogja ini diharapkan termotivasi gitu ya untuk meningkatkan level permainannya, untuk membuktikan bahwa layak menjadi starter, layak menjadi pilihan dari Paul van Hastel. Kemudian kalau nggak salah saya baca juga di I-League ya gitu ya. Bang Iksan Mahar ini mengatakan gitu ya bahwa Jan Paul van Hastel ini tentunya belum memiliki pilihan atau tidak ada jaminan lah gitu ya siapa yang akan menjadi starter ini ya. Dari sekarang itu belum ada pilihan karena belum bisa tentunya melihat kualitasnya. Nah, Paul van Hastel ini memberikan sebuah gambaran gini. Yang akan menempati posisi utama dari strikernya PSM Jogja, yang akan menempati posisi penyerang gitu ya, starter dari PSM Jogja, dari ketiganya ini adalah pemain yang bisa membuktikan secara kualitas dan juga kedisiplinan. Jadi di antara Haljeta, Dalmau dan juga Caballero, nah siapa yang bisa menunjukkan kualitas dan kedisiplinannya, otomatis dia adalah pilihan utamanya gitu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, ini menarik untuk musim 2026-2027 di mana persaingan sengit di level persaingan sengit di posisi depan dari PSM Jogja ini tentunya akan sangat-sangat kita nantikan lah seperti apa.
Ya, semoga permasalahan PSIM Jogja di musim kemarin, di mana mereka termasuk tim yang seret gol oleh penyerangnya gitu ya. Haljeta cetak 4 gol dari 34 pertandingan. Semoga musim depan ini baik itu Haljeta, Dalmau ataupun Caballero, at least salah satunya ini bisa tentunya cetak 2 digit gol ya gitu, bisa bisa menjadi mesin gol lah bagi PSIM Jogja, dan tentunya membawa PSIM Jogja ke performa terbaiknya musim kemarin. Itu kenapa saya sering nonton PSIM Jogja, karena menarik sebagai tim yang baru promosi dari kasta kedua, tampil di kasta pertama langsung ngegas gitu ya. Dalam 20 pekan kalau nggak salah itu PSIM Jogja ada terus tuh di peringkat 5 besar atau 6 besar gitu ya. Ya setelah pekan ke-20 mereka turun terjun ke peringkat 6 di bawah gitu ya. 6 ke bawah. Jadi adanya kurang konsisten dari PSIM Jogja menuju akhir musim. Tapi apa yang sudah mereka tunjukkan dari pekan 1 sampai pekan 20 dengan persaingan Persib Bandung, Persija, Malut United, kemudian Bali, Bayangkara yang naik, kemudian apalagi Arema dan lain-lain, Dewa gitu ya. PSIM Jogja sebagai tim promosi bisa langsung serius, bisa langsung mengganggu 5 besar. Ini gokil sih musim kemarin. Nah, musim depan dengan pemain yang menurut saya sih sudah lengkap gitu ya. Penjaga gawang penjaga gawang terbaik di Liga Indonesia. Kemudian back ini tidak ada perubahan. Yamadera, Prangko Ramos Minggo, Pander Avert, dan ketambahan satu, berarti tambahan satu yaitu back kiri dari Ceko tadi ya, Andre Ruzan. Nah, 3 pemain lainnya ini adalah pemain musim lalu. Chemistry-nya pasti udah dapat. Cara dia tentunya menaklukkan tim-tim Indonesia sudah tahu, jadi kerangkanya sudah punya. Di tengah praktis hanya mungkin peran dari Rahmat Soda aja yang diganti oleh Adrian Purziki gitu ya. J Palente dan Pulga ini yang tektokannya sangat-sangat dinantikan, sangat-sangat menarik, menghibur, dan juga menjadi apa namanya ya, otak dari PSM Jogja gitu ya. Ini dipertahankan musim depan, jadi tinggal kita tunggu aja nih J Palente dan Pulga ini akan seperti apa musim depan. Dan itu tentunya akan menjadi nyawa dari permainan PSIM ya. Nah, di depan, nah ini yang tadi kita ceritakan ya, akan seperti apa itu. Termasuk ada satu pemain sayap, yaitu siapa tadi namanya, yang dari Costa Rica itu Marvin Loria ya, Marvin Loria. Nah, itu dia teman-teman, sedikit tentunya ulasan saya untuk PSM Yogyakarta terkait dengan pemain baru dan juga persaingan lini depan yang sangat kompetitif. Gimana kalau menurut kalian, teman-teman yang tentunya sering menonton Liga Indonesia, dan juga ini khususnya untuk fans dari Laskar Mataram nih, gimana nih menurut kalian, seperti apa analisis kalian, dan berikan reviewnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Selamat pagi, mungkin malam, sore, ya. Jadi kapanpun kalian menonton video ini, terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa.